I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know 自度相撞，所恨去家，儿时的男子举止总是偷笑。Halo semuanya, aku Dila Rahmawati. Sebelumnya perkenalkan, aku dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammad Natsir dengan NIM. Iya, ini NIM aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang Reventing Governance. Apa sih Reventing Governance itu? Simak videonya, check it out. Sebelumnya saya minta maaf atas suara atau kebisingan yang mungkin cukup mengganggu dalam proses pengambilan video saya kali ini. Apa sih Reventing Governance itu? Reventing Governance itu merupakan konsep yang bertujuan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem pemerintahan yang ada. Nah, tujuannya itu untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam konteks perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Nah, jadi konsep ini tuh muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat, serta masalah kompleks seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial juga. Nah, jadi pada intinya itu Reventing Governance itu melibatkan pemikiran kritis tentang bagaimana pemerintah itu beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, hal ini tuh melibatkan perubahan dalam cara kebijakan dibuat. Nah, dalam cara kebijakan dibuat, pengambilan keputusan dilakukan, dan pelayanan publik disampaikan. Nah, jadi konsep ini tuh menekankan pentingnya transparansi, partisipasi warga negara, serta responsivitas pemerintah dan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Nah, dan transparansi ini menjadi prinsip kunci dalam Reventing Governance ya. Nah, jadi pemerintah itu harus beroperasi secara terbuka dan menyediakan akses publik yang lebih luas terhadap informasi tentang kebijakan, anggaran, dan keputusan juga. Nah, jadi dengan demikian tentunya masyarakat dapat memahami dan memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya partisipasi warga negara itu juga menjadi elemen penting dalam Reventing Governance ya. Nah, jadi masyarakat itu harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan juga. Nah, ini tuh dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum dialog terbuka, dan mekanisme partisipatif seperti anggaran partisipatif. Nah, jadi partisipasi warga negara yang aktif ini memungkinkan kebijakan yang lebih inklusif dan menggambarkan kepentingan dan aspirasi yang lebih luas dalam masyarakat. Jadi kemudian ada responsivitas pemerintah dan menjadi fokus dalam Reventing Governance, karena pemerintah itu harus mampu merespon dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat ya. Nah, jadi ini tuh melibatkan pendengaran yang aktif terhadap umpan balik dari warga negara, keterampilan dalam mengidentifikasi masalah yang muncul juga, serta kemampuan untuk mengubah kebijakan dan layanan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang seperti itu. Nah, selanjutnya ada kolaborasi antar sektor. Nah, ini tuh menjadi pendekatan yang semakin penting dalam Reventing Governance, rekan sekalian. Jadi pemerintah itu tidak dapat mengatasi tantangan secara sendiri, karena kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga akademik ini dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Nah, jadi kemitraan strategis, berbagai pengetahuan dan sumber daya, serta pertukaran dan pengalaman tuh dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mencapai tujuan bersama.
bersama. Nah, selain itu peran teknologi informasi dan komunikasi itu juga penting ya dalam preventing governance, karena pemanfaatan teknologi itu dapat peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam memberikan layanan juga, dalam memberikan layanan publik tentunya, mengelola data juga dan memfasilitasi partisipasi warga negara juga tentunya. Kemudian penggunaan e-government, big data, kecerdasan buatan dan teknologi lainnya itu dapat meningkatkan aksesibilitas, transparansi dan kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, jadi revamping governance itu bukanlah bukan proses satu kali atau pendekatan yang seragam, karena setiap negara itu memiliki konteks dan tantangan yang berbeda-beda, dan solusi yang tepat dapat bervariasi juga. Namun dalam prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, responsivitas, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi itu merupakan fondasi penting dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti itu. Bye bye, thank you for watching.